Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, karena berkat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga hari ini kita masih berkesempatan untuk kembali melaksanakan rutinitas atau agenda sekolah, yaitu BPI Bina Pribadi Islam. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah BPI kita hari ini yaitu materi yang keenam, ayo menghargai perbedaan. Baik, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mengajarkan umatnya agar semua perbedaan yang ada disikapi dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati antar sesama. Perbedaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keberadaannya menjadi rahmat dan anugerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluknya berbeda-beda agar manusia saling mengenal. Bagaimanakah cara kita menghargai perbedaan tersebut? Nah, mari kita bahas bersama ya dalam materi BPI kita hari ini. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, memahami berempati kepada orang lain. Kedua, menerapkan menghargai perbedaan dan berempati kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengetahui makna berempati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membeda-bedakan dan memandang dari suku atau bentuk rupa sahabat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat baik perangainya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuju pada hal-hal yang lebih dalam dari sekadar yang tampak dari tubuh dan yang terkesan mewah di mata kebanyakan manusia, bukan kesempurnaan fisik maupun kekayaan harta benda, tetapi pada kualitas hati dan mutu perbuatan hambanya. Nah, sekarang kita mulai memasuki materi ya. Menghargai perbedaan dalam ajaran Islam. Perbedaan adalah sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas menggambarkan tentang asal-muasal kehidupan manusia yang berbeda-beda, sekaligus menetapkan hikmah perbedaan tersebut. Pada mulanya, manusia berawal dari satu bapak dan satu ibu. Kemudian berkembang menjadi berbagai macam suku dalam bentuk negara. Sejatinya perbedaan dalam hidup ini berjalan dengan semangat saling mengenal atau saling menghormati dan saling mengisi. Perbedaan adalah sunatullah dan keberagaman merupakan kenyataan yang menunjukkan kebesaran ya Sang Kholik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Karena itu, keterbanyakan toleransi dan menghormati pihak lain yang berbeda dengan kita merupakan aspek penting dalam
Realitas perbedaan ini mendapatkan apresiasi sedemikian rupa dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam dituntun agar saling mengenal dan menghormati antara satu dengan yang lain. Hal ini ditandai dengan adanya seruan tegas dalam Al-Quran agar orang beriman menghormati dan mengimani semua nabi dan semua kitab suci yang diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu sangatlah sesat." Itulah sebabnya kaum muslimin menghormati seluruh nabi hingga nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik nabi-nabi yang disebut dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan. Dengan demikian, dapat ditegaskan pula bahwa keimanan seorang muslim tidak akan pernah sempurna, kecuali mengakui dan mengimani nabi-nabi terdahulu, sekaligus mengimani kitab suci mereka. Karena sesungguhnya mereka tidak menjadi nabi lantaran diangkat oleh umatnya atau diangkat diri sendiri, melainkan semata-mata karena pilihan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kitab suci yang dibawanya. Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan hubungan para nabi sebagai sebuah bangunan yang megah dan indah. Namun, ada satu bata dari bangunan itu yang bila tidak dipasang cukup mengganggu keindahan dan kekokohan bangunan tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai batu bata yang membuat bangunan itu semakin indah dan sempurna. Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi terdahulu, yaitu seperti seorang membangun rumah, lalu menyempurnakan dan memperindah,nya, kecuali sebuah batu di bagian pojok rumah. Kemudian orang-orang mengelilingi dan mengagumi tempat tersebut. Mereka bertanya, "Kenapa batu ini tidak diletakkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku adalah batu itu dan aku adalah penutup para nabi." Hadis ini menunjukkan bahwa betapa Islam sangat menghargai agama-agama samawi yang sudah datang sebelumnya. Islam tidak menghapus ajaran agama sebelumnya, tetapi justru menyempurnakannya. Baik, sekarang mari kita menambah wawasan kita terkait menghargai perbedaan, nak ya. Ketika kita mendengar kata perbedaan, pasti di dalam hati yang terdalam terdapat perasaan yang tidak nyaman. Ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam masalah furu atau cabang agama merupakan rahmat dari Allah Ta'ala, bukan perkara yang tercela. Imam Nawawi berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya mengetahui berbagai mazhab salaf dengan dalil-dalilnya termasuk perkara yang paling penting untuk dijadikan hujah atau argumen, karena perbedaan pendapat mereka merupakan rahmat." Nah, sekarang kita simak kisah inspirasi, nak ya, yang berjudul Perbedaan Pendapat Umar dengan Sahabat Saat Wabah Penyakit. Abdullah ibnu Abbas, seperti diriwayatkan dalam hadis Abdurrahman bin Auf, menceritakan bahwa ketika itu Umar meminta dipanggilkan beberapa muhajirin sepuh. Dikutip dari kitab Al-Lu'lu wal Marjan, karya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Umar kemudian berdiskusi dengan tokoh-tokoh senior muhajirin. Terjadi perdebatan antara tokoh senior muhajirin dengan Umar bin Khattab. Ada yang menyarankan agar Umar tetap melanjutkan perjalanan ke Syam.
Tidak sedikit yang meminta singa padang pasir itu kembali ke Madinah. Tidak ada titik temu, pertemuan itu pun dibubarkan. Umar kemudian minta Ibnu Abbas untuk memanggil orang-orang Ansar. Lagi-lagi tidak ada titik temu karena terjadi perdebatan soal perlu tidaknya Umar pergi ke Syam. Sekarang tinggalkan saja aku. Tolong panggilkan aku sesepuh Quraisy yang dulu hijrah pada peristiwa penaklukan Mekah, kata Umar kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun memanggil tokoh Quraisy yang dimaksud Umar, dan ternyata tinggal 2 orang saja. Kepada Umar, mereka menyarankan agar mengurungkan niat untuk mendatangi Syam, mendatangi daerah yang terkena wabah penyakit. Umar sepakat dan kembali ke Madinah. Aku akan berangkat besok pagi ke Madinah mengendarai tungganganku. Maka kalian pun berangkat besok pagi mengendarai tunggangan kalian, kata Umar. Abu Ubaidah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak sepakat dengan keputusan Umar tersebut. Apakah engkau ingin lari dari takdir wahai Amirul Mukminin? Kata Abu Ubaidah. Ya, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah lainnya, jawab Umar bin Khattab. Umar masih berusaha meyakinkan pilihannya kepada Abu Ubaidah. Hingga kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf yang menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan Umar persis dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya, kalau wabah tersebut terjangkit di suatu daerah, sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Umar bin Khattab kemudian meminta Abu Ubaidah untuk meninggalkan Syam. Namun, Abu Ubaidah menolak dan tetap tinggal di Syam. Dia kemudian terkena wabah dan meninggal dunia. Mu'adz bin Jabal yang menggantikan Abu Ubaidah sebagai gubernur Syam juga meninggal dunia terkena wabah. Wabah penyakit di Syam baru mereda setelah Amr bin As menjabat gubernur. Dia mencoba menganalisa penyebab munculnya wabah dan kemudian melakukan isolasi. Orang yang sakit dan sehat dipisahkan. Wabah penyakit di Syam pun perlahan-lahan mulai hilang. Baik, itu saja materi BPI kita hari ini tentang bagaimana menghargai sebuah perbedaan yang ada dengan tetap bersikap yang baik, nak ya. Nah, Ustazah mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi BPI hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.